itu waktu maba nih gue diajakin teman gue seminar gitu kan. Diajakin, teman gue itu diajakin mbak-mbak angkatan semester 4 atau enggak 5. Iya. Nah itu diajakin seminar pokoknya ke Jogja kota lah, Jogja kota. Terus sampai sana gue nggak tahu apa-apa cok, sumpah. Masuknya disuruh kayak 5.000 gitu kan, bayar 5.000. Parkir atau apa? Enggak, biaya masuk. Oh, 5.000. Seminar apa itu? Ongkos parkir nggak apa-apa ya, Solo 5.000 buat seminar. Tapi itu yang datang banyak, gue nggak ada kecurigaan. Gue ikut itu karena gue mikir kayak anjir gue di sini dapat poin. Ini di sini gue orang baru nih, siapa tahu gue dapat pengalaman baru gitu kan. Nah mikirnya gue gitu. Seminar kan kayak wah ini bagus nih buat gue gitu. Masuk ke sana kayak ada orang yang presentasi gitu. Kalian itu bukan anak konglomerat gitu. Tiba-tiba ini orang, iya saya anaknya petani, bapak saya tuh di sawah udah. Kalian bukan anak konglomerat, kalian bukan anak keluarga kaya raya gitu kan. Itu anjing banget. Iya. Terus itu kayak lu datang sedangkan dia telat kan. Tiba lu bukan anak konglomerat anjing. Kayak gue dimaki-maki. Maaf Pak, saya udah bayar tadi. Gitu kan dia kayak kalian bukan anak orang kaya yang punya banyak perusahaan, tapi kalian bisa sukses. Sukses dengan diri Anda kalian sekarang. Gue tertarik dong. Tertarik. Waktu udah selesai kan gue tanya ke Mbak tadi itu apa Mbak? Oh Yan, kamu ikut gabung karena gue penasaran kan. Ya emang lo ada yang orang dengan percaya diri bilang kayak lo bisa sukses dengan lo sekarang gitu, kayak ditampilkan kayak ini ada tukang rosok yang punya mobil akhirnya, tukang galon yang keluar negeri itu kayak kantornya di Tokyo dong. Gue mikirnya tuh udah kayak anjing ini pasti orang tua aku bangga gitu. Gue mikirnya udah sampai ke sana cok, kayak wah aku pulang-pulang nanti aku beli mobil gitu, bawa mobil gitu. Kuliah sukses gitu kan di sana kan. Waktu keluar udah kayak ternyata gue ikut dan teman gue nggak ikut cok. Temen yang ngajak gue tuh nggak ikut. Anjing banget. Ternyata lama kelamaan kan ternyata MLM. Tapi lu tahu MLM itu nggak? Wah awalnya gue nggak tahu. Terus berjalannya waktu kan kayak gue dikasih tahu teman gue ini tuh penipuan, tapi gue nggak ngerasa ada penipuan di sana kan. Belum. Udah gue. Tapi lu udah masuk ke anggotanya dengan bayar itu? Udah. Waktu itu buat kartunya itu 99.000. 99.000 dan beli susu produknya, gue beli produknya penambah tinggi badan gitu kan. Nah itu lucu juga gitu kan, penambah tinggi badan gitu kan. Gue yakin banget sama produk ini, gue yakin banget sama produk, yakin gitu. yakin gue minum kan ada 2 hari gitu, 2 hari 3 hari terus karena gue yakin, gue waktu itu ukur tinggi badan gue tuh, tinggi badan gue gitu kan kayak wah bangun tidur kan gue ukur kan, sering sih nambah nih gitu, wah ya nambah 1 senti atau berapa. Terus gue bilang mbaknya, wah mbak nambah kok mbak tinggiku, gue bilang gitu kan. Gue masih yakin ini gara-gara susu. Lama berjalannya waktu udah lama gitu kan. Gue baca artikel, emang tubuh manusia itu akan bertambah tinggi ketika dia bangun tidur, cuy. Tapi setelah itu dia menyusut lagi gitu, ngerti gak? Oh iya. Itu mungkin waktu gue cerita gitu ke mbaknya emang kayak ini produk yang bohong gitu, ini produk bohong. Tapi waktu gue bilang kayak gitu, Rian bodoh. Ini orang bodoh banget. Terus banyak kayak, oh iya Yan bagus itu produk bagus banget ya emang. Kamu harus dalam hati mbaknya ya. Kamu harus beli. Produknya bagus banget tuh ya. Kamu udah semeter. Aku ngukur waktu itu padahal udah gue udah tahu kan kayak hari pertama setelah bangun tidur gue ukur kayak tambah 1 cm gitu. Setelah malam kayak nyusut lagi gitu. Terus wah ini mungkin efek dari susunya gitu.
Jadi lo minum susu, tubuh minum susu lagi, mencium. Itu apa sih anjir? Saking percayanya cok, gue sumpah saking percaya sampai pada akhirnya ya udah gue keluar dari sana gitu karena gue nggak suka sama mbaknya aja sih. Bukan karena penipuan sih, karena gue nggak suka gitu. Oh iya, kamu diam aja tuh kita bikin ini. Tiba-tiba kan datang ke kosan gue kan, gue mau kuliah terus Yan gue malah kayak diceramain gitu cuy. Gimana? Kamu cara mempengaruhi orang itu kayak gini. Gue disuruh kayak gini. Kamu punya teman berapa gitu kan? Iya. Temanku ini mbak 20 gue list kan. Nah ini tuh apa namanya tingkat ketertarikannya tertarik banget atau enggak itu dihitung cok. Dihitung kan sampai nanti dijumlain. Itu ngukurnya gimana cok? Ya itu kayak dikasih ring nilai aja gitu, range nilai gitu. Kayak 1, 2 sampai 10 anggap aja. Misalnya dia tertarik banget dia 10. Nah itu kategorinya apa aja terus dijumlahin gitu. Nah nanti kalau poinnya paling besar, nah itu orang yang pertama kamu harus prospek terus gitu. Prospek itu di dunia MLM itu kayak lo harus ngerekrut dia, lo harus kayak presentasiin produk lo ke dia gitu. Nah di situ kan gue mau berangkat kuliah malah di kayak gituin kan kayak mbak saya mandi dulu ya, udah aku tungguin aja ya. Gue mandi ditunggu, ilfil dong. Gak loh. Ya udah gue blok aja udah gitu. Aku kan pernah kan, aku pernah ikut juga kan yang tadi gue bilang. Terus aku suruh kayak mempengaruhi orang-orang pasar. Lo MLM? Iya. Terus iya kok. Kalau bisa ntar di Temanggung kamu sering kemana? Sering nganter ibu ke pasar. Ya udah kamu ntar kayak presentasi di pasar gitu. Itu aja banget sih kayak ibu bukan konglomerat. Aduh, goblok. Tukang nanas kan. Tukang nanas pakai keranjang. Ibu berat. Itu anjing banget ya sih. Tukang nanas pakai keranjang. Kenapa aku? Aduh sakit perut gue anjir. Tukang nanas pakai keranjang. Lo bukan konglomerat lo. Aku nggak tahu apa-apa mas gitu. Di sini aku jualan, dimaki-maki. Aduh, sakit aku coba. Goblok. Aduh. Ini apa sih? Gara-gara MLM nih. MLM anjing langsung pak. Gue gak balik juga anjir. Enggak loh, maksudnya gak balik, duit gue juga gak balik. Maksudnya gue suruh presentasi di pasar gitu kan. Yeah. Jadi gue harus gimana gitu. Kumpul. Ada ibu-ibu nyerah. Gue mau jualan anjing. Ngapain suruh kumpul? Enggak bu, ini ada tukang galon ke luar negeri. Ada anak SMA udah beli mobil. Anjing. Aduh aku sampai nangis. Tertawa sampai gugluk-gugluk. Itu anjir banget sih. Coba. Aduh goblok. Jadi aku harus gimana gitu. Sumpah aku bingung gitu. Gue mikir kalau mahasiswa sih bisa. Itu emang aku bisa mempengaruhi kayak teman gue aja pengen ikut sebenarnya, pengen ikut. Tiba-tiba dia kan anak ustadz kan. Dia buka MLM horor tuh. Nggak jadi anjir banget sih. Sebentar, horor itu apa? Horor tuh kayak tidak pasti gitu. Sebenarnya dengan menjual produk dan ininya nggak salah, cuman dengan benar. presentasi yang membuat kayak apa namanya, sebenarnya kan jual tuh nggak salah, jual produk, propolis dan apa gitu kan
nggak salah. Cuma yang membuat kayak goror gitu kayak presentasi dia, kayak apa namanya, semuanya itu cuman ilusi dia kayak tukang galon sampai ke luar negeri itu kayak ya. Tapi itu kayak ada fotonya gitu, tapi gue nggak tahu sih dia tukang galon benar. Bisa aja diedit gitu. Dia bawa galon nggak? Ya enggak dong, masa ke luar negeri. Iya, berarti itu leader MLM itu. Ngaku-ngaku tukang galon aja. Jadi kayak gitu sistemnya. Jadi kayak orang dia tuh nggak tahu sebenarnya, kayak maksudnya ada kayak anak SMA gitu, dia suruh foto di mobil, foto cekrek. Ntar kan realitanya beda. Realitanya kan kayak gitu, dia anak SMA suruh foto di mobil, tapi bukan dia. Cuman yang dipresentasikan tuh ntar, jadi ini anak SMA udah bisa mobil gitu. Ini bisa ya, aja sih di kayak emang gitu. Kayak gitu sih. Dulu yang bikin ilfil gue juga mbak-mbak itu kayak kayak nekan-nekan gue juga gitu loh, kayak sampai suatu pada akhirnya tuh dia bilang gini kayak, Yan ini kamu kalau pengen naik bintang 3 kamu harus bayar 3 juta gitu kan. Wah, saya nggak ada uang segitu mbak gitu kan. Ya udah kamu apa minta ke orang tuamu aja. Aku minta nomor orang tuamu, aku telepon bantuin ngomong. Nanti aku bilangnya gimana mbak gitu kan. Aku udah bayar semesteran kemarin gitu kan. Kalau misalnya aku belum bayar, oke aku bisa nipu kok. Jajan. Buat beli oli. Iya. Dia kan kalau mbak aku nggak berani mbak gitu kan. Nggak apa-apa Yan, aku aja dulu bohong ke orang tuaku kok buat ini gitu. Dia kayak menghalalkan segala cara. Dengan caranya aja udah salah kan. Mbak tolong ya, itu semua hal yang di pikiran mbak itu semua ilusi gitu. Kenapa sampai durhaka sama orang tuh? Makanya cuy. Tapi emang ya dia kan udah merasa ketipu, mungkin ya, ada beberapa yang kayak gitu. Oh kan. iya juga sih, kayak Dan mungkin dia kayak pengen mengembalikan uangnya. Apa gitu. Mungkin dimaksimalkan dia coy ya. Wah udah setengah nih, gue nggak tahu endingnya bakal gimana gitu kan. Ya udah gue terusin aja sekarang. Iya, bisa jadi sih. Aneh. Dari sejak saat itu udah gue kayak blok dia, kayak datang ke kosan gue terus gitu. Kayak bodo amat loh, gue kunci dan lain-lain. MLM memang lucu sih. MLM. Udah cerita. Mungkin bagi kalian semua yang belum pernah nyoba, coba aja sih cuy. Iya, itu pengalaman cuy. Iya, kayak serius. Coba aja gitu, jangan percaya sama cerita orang, cerita kita ya jangan percaya cuy. Ya coba dulu aja. Dulu gue juga kayak gitu, gue dibilang kayak temen gue kayak, Yan itu gini-gini nih, itu kayak pembohongan. Gue bodo amat gitu. Iya. Sampai suatu ketika juga, oh iya juga sih. Akhirnya sadar juga. Bahas MLM tuh kayak gak ada habisnya. Iya cuy. Ya udahlah. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing lagi cuy ya, dengan cerita MLM. Kalau ada taruh DM aja. Soalnya MLM itu banyak cuy, ada yang produk, ada yang jasa juga. Oh, ada jasa. Nah, yang banyak penipuan itu yang jasa sih. Ntar kita bahas aja sih di sana. Iya, di video Seru, selanjutnya. Seru aja sih. Seru sih, kayak keresahan kita juga ini masalahnya. Udah, see you next time. Udah.